Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-12, Mas Mbak semua, membahas materi tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Mas Mbak semua, pastinya kita akan mengetahui ya apa wawasan Nusantara ya. Nanti wawasan Nusantara itu berasal dari kata apa saja, seperti itu ya. Nah, sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, pastinya sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara ya. Perlu Anda ingat bahwa dengan mempelajari wawasan Nusantara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa di mana wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Ya, Mas Mbak semua sudah mengetahui bahwa di sini ya wawasan Nusantara ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara, seperti itu ya. Kemudian pastinya adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maka wawasan itu berarti pula cara pandang, cara melihat ya. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Maka yang perlu Anda ketahui di sini nanti ya, kita akan tahu fungsinya dan tujuan dari wawasan Nusantara ya. Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui di sini adalah fungsi wawasan Nusantara untuk yang pertama ya. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna penyelenggaraan negara, baik dari pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Inilah Mas Mbak semua, fungsi dari wawasan Nusantara itu pastinya sebagai pedoman ya, motivasi, dorongan, dan pastinya untuk memastikan semua kebijakan kaitannya ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Kemudian tujuan wawasan Nusantara ini yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 tersebut dijelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah Mas Mbak semua tujuan wawasan Nusantara dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kita lihat bahwa tujuan wawasan Nusantara yang keluar, ya, tujuan wawasan Nusantara keluar. Ini menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Ya, perlu Anda ketahui bahwa di sini untuk tujuan wawasan Nusantara keluar itu bahwa kaitannya menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi. Nah, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian untuk tujuan wawasan Nusantara ke dalam, ini Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui bahwa menjamin persatuan, ya, dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Inilah Mas Mbak semua tujuan wawasan Nusantara ke dalam, di mana kita lihat dari aspek alamiahnya maupun aspek sosialnya. Ya, jadi aspek kedua ini pastinya harus dilihat karena wawasan Nusantara ini kaitannya wawasan Nusantara yang tujuannya ke dalam, ya. Kemudian kita lihat dari landasan ide Pancasila. Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi kaitannya dengan muatan kebijakan negara itu termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya. Kemudian pastinya kita akan mengetahui Mas Mbak semua dari rumusan nilai-nilai yang dimaksud itu adalah Mas Mbak semua. Yuk kita membaca bersama-sama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Mas Mbak semua, rumusan nilai-nilai ini adalah Anda mengetahui bahwa ini merupakan bunyi dari Pancasila, ya. Kemudian kita akan melihat dengan ditetapkannya Pancasila ini
yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, sebagaimana kita tadi sudah membahas. Dengan demikian, maka Pancasila ini merupakan indikator keberhasilan, ya. Setelah mempelajari ini, Mas Mbak semua, pastinya Anda di sini akan mampu menjelaskan, ya, landasan ideal dan konstitusional penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh, ya. Jadi pastinya Mas Mbak semua bahwa di sini Anda mengetahui keterkaitan antara sila-silanya, ya. Jadi Pancasila ini menjadikan suatu kesatuan yang sangat utuh, ya. Kemudian Pancasila merupakan suatu sistem, ya, suatu sistem di mana karena keterkaitan antar sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengalaman yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara tersebut, maka berdasarkan TAP MPR, ya, nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 1 /MPR 2003 bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat dari Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional SANKRI, ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara, ya. Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SANKRI. Pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggara negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut hasil amandemen, ya. 1, 2, 3, dan 4. Terakhir pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ketika kita sudah mengetahui itu, bahwa kita akan mengetahui dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar, ya, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicangkannya sebagai berbagai norma dasar yang 8 melatar belakangi dan kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17, ya, Agustus 1945.
dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah ya. Perlu Anda ingat Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui bahwa ya untuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini tidak akan berubah ataupun dirubah karena merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat ya. Jadi ya Mas Mbak semua, ini merupakan ya dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Anda mengetahui itu tadi, maka kita lihat dari konsepsi wawasan Nusantara ya. Mas Mbak semua, di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini terdiri dari 3 unsur dasar ya. Ada 3 unsur dasar. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang wadah, yang kedua itu isi ya, dan yang terakhir adalah tata laku. Mas Mbak semua, di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini kita yang membahas yang pertama dulu adalah wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Mas Mbak semua, kita ketahui bahwa kita merupakan wadah ya untuk ya, bahwa wawasan Nusantara itu merupakan wadah dan kita itu di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, bermasyarakat berbangsa ini pastinya bangsa Indonesia, wilayah Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Dan pastinya penduduk dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya, pastinya kita itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, kemudian dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya ini menjadikan kita itu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangatlah indah ya. Nah, Mas Mbak semua, dengan keanekaragaman kita itu kita jadikan bahwa keanekaragaman ini menjadi satu kesatuan ya. Budaya, di mana budaya di Indonesia itu budayanya bahwa kita itu selalu harus menjunjung tinggi budaya kita ya, dari suku, bangsa, dan budaya. Keanekaragaman ini sangat indah ya. Kemudian yang dua ini adalah isi atau konten. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Ya, inilah isi dari Mas Mbak semua di dalam konsep wawasan Nusantara. Kemudian isi yang menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional ya. Nah, inilah merupakan realisasi dari aspirasi bangsa. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Persatuan dan kesatuan ini, Mas Mbak semua, pastinya akan meliputi semua aspek kehidupan nasional. Kemudian yang ketiga ini ya,
yang terakhir adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, batin, dan lahiriah, lahir ya. Jadi Mas Mbak semua, bahwa tata laku ini ya yang perlu Anda ketahui bahwa terdiri dari dua, yaitu ada batiniah ya, batin, kemudian juga lahiriah, lahir ya. Maka tata laku batiniah ini mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah atau lahir ini mencerminkan dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, bahwa laku batin ya, tata laku batin dan tata laku lahir ini harus seiring berjalan agar pastinya ya mencerminkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia ya, dari konsep wawasan Nusantara, di mana kaitannya dengan tata laku batiniah ini pastinya kaitannya dengan jiwa ya, semangat kita ya, semangat kita. Kemudian untuk lahiriah adalah kaitannya dengan tindakan dan perbuatan serta perilaku, seperti itu. Mas Mbak semua, setelah Anda mempelajari materi yang saya sampaikan ini tadi ya, kaitannya dengan wawasan Nusantara, perlu Anda ketahui bahwa nanti Anda harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, Mas Mbak semua, dengan baik dan benar. Yang pertama, Anda jelaskan tujuan dan fungsi wawasan Nusantara secara singkat saja ya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan 3 unsur konsepsi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, di sini pastinya kita sudah mengetahui dari tujuannya ya, kemudian fungsi wawasan Nusantara, dan pastinya tadi juga kaitannya dengan konsepsi wawasan Nusantara Anda juga sudah memahami, seperti itu ya. Mas Mbak semua, untuk pertanyaan ini semoga Mas Mbak semua bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Nah, Mas Mbak semua, saya kira sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan Nusantara untuk Anda. Dan Mas Mbak semua, jangan lupa saya ingatkan ya, untuk presensi disiakat untuk pertemuan ke-12 ya, pertemuan ke-12 PKN hari ini Mas Mbak semua untuk kelas pagi. Mas Mbak semua, jangan lupa Anda itu presensi disiakat ya, untuk merekam bahwa Anda benar-benar mengikuti perkuliahan di PKN hari ini, seperti itu ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya bersyukur sekali tadi Mas Mbak semua sangat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.